Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Jumat yang insyaallah ta'ala dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, karena sampai hari ini, tepatnya di bulan Zulqa'dah ini, Allah masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, kelapangan waktu, umur yang berkah dan umur yang panjang, sehingga kita masih dapat beraktivitas dan terkhusus melakukan kewajiban kita pada hari ini, yakni melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid yang mulia ini menjadi salah satu asbab diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dosa-dosa kita. Terutama jamaah, kita harus mensyukuri nikmat iman dan nikmat Islam, karena dengan adanya nikmat iman dan nikmat Islam yang masih tertanam di dalam hati sanubari yang paling dalam, sehingga kita masih dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju masjid yang mulia ini. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, man shalla alayya hina yusbihu asran wa hina yumshi asran adarahu syafa'ati yaumal qiyamah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang mulia, siapa yang bersolawat kepadaku 10 kali di waktu subuh dan 10 kali di waktu sore, maka dia berhak mendapatkan syafaat dariku nantinya di hari kiamat. Jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita sangat bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena kita hidup dalam keadaan Islam. Dan kita sangat bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena kita terlahir dari keluarga yang muslim. Dan kita sangat bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena kita terlahir dari pasangan ayah dan ibu yang muslim. Dan kita sampai hari ini jamaah, kita menggandeng satu nama yang sangat mulia yang diistilahkan dengan muslim. Yang menjadi pertanyaannya jamaah, kalau sampai hari ini alhamdulillah Allah masih menghidupkan kita dalam keadaan Islam,
dan kita masih menggandeng nama Muslim tersebut. Pertanyaannya, apa sebetulnya kewajiban kita sebagai Muslim terhadap Islam ini? Setidaknya jamaah, ada 5 kewajiban seorang Muslim terhadap Islam. Yang pertama, mengimani Islam itu sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tapi satu hal yang harus kamu ketahui, wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu dari kecil sampai nanti akhir hayatmu muslim, kalau kamu nanti dari kecil sampai dewasamu muslim, wala tamutunna illa wa antum muslimun, maka sampai wafat pun kamu harus tetap beragama Islam. Jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana halnya dengan orang-orang yang tidak menganut agama Islam atau malahan berpaling murtad dari agama Islam? Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbalah." Siapa saja yang mengikuti agama di luar agama Islam, falan yuqbalah, maka Allah tidak menerima agamanya tersebut. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan orang yang seperti ini nanti di akhirat adalah merugi. Jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di era modern ini jamaah, ada sekelompok organisasi yang disebut dengan liberalisme. Yang mana organisasi liberalisme ini adalah orang yang lebih mengedepankan akal daripada iman. Kelompok-kelompok liberal ini membuat satu pemikiran dalam beragama yang sangat membahayakan dalam kehidupan setiap muslim. Apa pemikiran yang mereka lahirkan jamaah? Mereka sebut dengan istilah sinkretisme agama. Apa sinkretisme jamaah ini? Apa sinkretisme ini jamaah? Yaitu pemahaman yang mana menurut mereka semua agama itu adalah sama. Tidak boleh satu orang pun yang mengklaim agamanya lah yang paling benar. Dan ini jamaah sangat bertentangan dengan Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri mengatakan, Inna dina indallahil Islam. Agama yang paling mulia di sisi Allah adalah agama Islam. Akan tetapi menurut pendapat organisasi liberalisme ini adalah tidak boleh satu orang pun mengklaim bahwa agamanya lah yang paling benar. Semua agama sama. Dan ini adalah pemahaman yang sangat keliru dan sangat bertentangan dengan Al-Quran serta sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jamaah memahami agama ini tidak boleh sepotong-sepotong. Memahami agama ini tidak boleh secara terbatas. Tapi memahami agama ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, Udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah kamu ke dalam Islam itu secara keseluruhan. Jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama jamaah, kewajiban seorang muslim terhadap Islam, yaitu mengimani Islam itu sendiri. Setelah kita mengimani Islam itu sendiri, lalu yang kedua jamaah yang harus kita lakukan adalah mendalami ilmu keislaman itu sendiri. Kalau kita lihat jamaah, kalau kita membuka ayat suci Al-Quran, di dalam Al-Quran tersebut terdapat dua hal.
dengan tartibul ayat dan ada yang disebut dengan tartibul nuzuli. Kalau kita melihat Al-Quran itu secara tartibul nuzuli, maka ayat yang pertama kali Allah turunkan kepada Rasulullah adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Yang mana dalam ayat tersebut jamaah dijelaskan Iqra, bacalah. Kalau kita melihat jamaah secara konsep bahasa Arab, Iqra ini termasuk dari fi'il amar. Dalam kaidah usul fikih disebut adalah al-aslu fil amri lil wujub. Asal dari perintah itu adalah wajib. Iqra, wajib kamu membaca. Artinya jamaah kita wajib belajar mendalami keislaman tersebut. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita baca? Yang harus kita baca adalah ayat-ayat kauniyah. Yang harus kita baca adalah ayat-ayat alam semesta ataupun yang disebut dengan makrokosmos. Kalau kita orang Islam ini membaca laut, maka akan lahirlah satu ilmu yang disebut dengan oceanology. Kalau kita orang Islam ini membaca bumi, maka akan lahirlah namanya ilmu geografi. Kalau kita umat Islam ini membaca alam semesta, maka akan muncullah ilmu biologi. Kalau kita membaca tentang diri kita ini sendiri, maka akan muncullah ilmu psikologi dan ilmu-ilmu yang lainnya. Begitulah jamaah saking pentingnya mendalami ilmu keislaman ini. Jangan hanya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah yang kita pelajari, tapi semuanya mesti kita pelajari. Kalau kita hanya mempelajari ilmunya agamanya saja dan kita tidak mempelajari ilmu umumnya, maka disinilah yang akan muncul kemunduran Islam itu sendiri jamaah. Jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selain mendalami ilmunya jamaah, kalau kita perhatikan ayat ini, Iqra, Allah bilang, bacalah. Artinya umat Islam itu mesti pintar. Tapi jangan lupa kata Allah, Bismi rabbikal ladzi khalaq. Selain kamu pintar, harus mampu menjadi orang yang benar. Makanya jamaah jangan heran, zaman sekarang ini banyak orang yang pintar tapi tak benar. Kenapa? Karena dia hanya mampu membaca tapi tidak disambungnya dengan Bismi rabbikal ladzi khalaq. Jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga jamaah, setelah kita mendalami ilmu keislaman tersebut, maka selanjutnya yang harus kita lakukan, kewajiban kita terhadap Islam ini adalah mengamalkan Islam itu sendiri. Bagaimana cara mengamalkan Islam ini jamaah? Dengan cara menerapkan 5 rukun Islam. Saya sering jamaah membuat ilustrasi terhadap anak didik. Saya katakan kepada mereka, wahai anakku, sesungguhnya Islam itu seperti Al-Quran ini. Inilah Islam itu. Kita bayangkan dulu Islam itu adalah Al-Quran. Lalu supaya Islam ini kuat, wahai anak-anakku, harus ditopang oleh 5 rukun Islam. Apa saja itu? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Saya pegang ini Al-Quran. Saya katakan kepada anak didik, wahai anak didikku, Islam itu akan kuat bila ditopang dengan 5 rukun Islam. Yang pertama adalah kita mundur dari belakang adalah haji. Kalau kamu tak bisa haji, kalau kamu tak sanggup haji, kamu masih dikatakan orang yang beragama Islam ataupun Muslim. Lalu yang selanjutnya, kalau kamu tak mampu membayar zakat, tak mampu mengeluarkan zakat, kamu masih tetap dikatakan orang yang Muslim. Kalau kamu tak puasa, kamu tak sanggup berpuasa, kamu masih tetap dikatakan seorang Muslim. Tapi apabila kamu tidak melaksanakan sholat, akan jatuhlah identitas keislamanmu itu, wahai anakku. Artinya apa jamaah? Islam ini akan kuat bila kita tetap melaksanakan sholat 5 waktu.
Kalau sholat 5 waktunya sudah lepas, Islam pun, identitas keislamannya pun akan hilang jamaah. Jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat dan yang kelima jamaah yang harus kita lakukan terhadap Islam ini, kewajiban kita terhadap Islam adalah mendakwahkan agama Islam serta membela agama Islam tersebut. Mendakwahkan agama Islam itu jamaah tidak harus di podium. Membela Islam itu enggak harus di atas mimbar. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari pun kita bisa mendakwahkan dan membela agama Islam itu jamaah. Kalau hari ini jamaah ada berita yang viral, orang India, salah satu oknum di India menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu juga marah seluruh kaum muslimin. Kenapa? Karena yang dihina adalah idolanya. Karena yang dihina adalah orang yang dicintai dan disayanginya. Jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah, kita harus mendakwahkan agama Islam ini. Bagaimana dengan mendakwahkan Islam ini? Dengan bertutur sapa yang baik pun kita sudah mendakwahkan agama Islam. Dengan memakai pakaian yang sopan yang Islami pun kita sudah mendakwahkan agama Islam. Dengan menunjukkan tata cara yang makan yang baik dan yang benar pun kita sudah mendakwahkan agama Islam. Dan jangan lupa jamaah, kita pun harus membela agama Allah ini. In tansurullah yansurukum. Kalau kamu menolong agama Allah, maka pasti pertolongan Allah itu pun akan datang kepadamu. Jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan khutbah Jumat singkat pada hari ini adalah ada 5 kewajiban seorang muslim terhadap Islam. Yang pertama, mengimani Islam itu sendiri. Yang kedua, mendalami serta mempelajari Islam. Dan yang ketiga adalah mengamalkan Islam. Yang keempat, mendakwahkan agama Islam. Dan yang kelima adalah membela agama Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa radallahu 'anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din innaka 'ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari